Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersawogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, Ustadz Kainama ini adalah seorang Ustadz yang dijuluki dengan Ustadz yang licin bibir ya. Karena dia pintar sekali merangkai kata-kata dan membuat orang banyak percaya kepada dia. Tetapi tidak hanya itu teman-teman. Terkadang banyak orang tidak mau belajar, tidak mau menyelidiki, dan tidak mau mengkritisi apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini. Mungkin karena mereka mau angkat ratingnya karena statusnya sebagai seorang mu'alaf. Nah, kali ini Ustadz Kainama ketika dia berbicara dan mengatakan di dalam Bible bahwa Yesus tidak pernah berkata dari bibirnya sendiri bahwa dia datang untuk menebus dosa manusia atau umat manusia. Nah, itulah sebabnya Pendeta Ezra Soru mengcounter dia. Dan setelah dia dijawab, ya, Ustadz Kainama ini malah berdalih. Dia katakan, saya tidak mengatakan seperti yang Pak Pendeta sampaikan. Wah. Nah, kita akan lihat cuplikan videonya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kristus itu manusia yang di anointing atau anointing apa bahasa itu bahasa gereja, bahasa Inggris tapi menjadi bahasa dasar gereja. Anointed, laki-laki yang diurapi itu artinya diangkat, disahkan, dibaiat, ditahbiskan untuk menjadi seorang laki-laki yang menjadi penyampai pesan Tuhan, penyampai pesan Allah ya. Anointed Kristus, Hamasiah, Al-Masihu itu artinya bukan juru selamat. Sampai detik ini saudaraku yang Kristen dan Katolik itu sudah banyak yang berdialog dengan saya, dan saya cuma pegang satu saja. Ketika engkau bilang Yesus itu Kristus, itu benar, itu tidak salah. Karena artinya engkau membenarkan bahwa Yesus itu Nabi. Yang pertama isinya adalah ketika Ustadz Tony menanyakan Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia pertama adalah dia bukan Tuhan. Dia tidak pernah jadi Tuhan, dan dia tidak pernah dia jadi anak Tuhan. Tidak pernah. Dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Ya, jadi jelas ya, itulah yang disampaikan oleh Ustadz Kainama bahwa di dalam Bible itu tidak pernah ada Yesus maksudkan datang untuk menebus umat manusia. Nah, kita dengarkan tanggapan jawaban terlebih dahulu yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru. Mari kita dengarkan video berikut ini. Ketika Ustadz Tony menanyakan Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Tidak ada. Tidak ada. Di dalam Bible tidak pernah ada. Ya, saudara, itu saya lihat video dari mualaf Agustinus Kainama yang mengklaim bahwa dia sebelum jadi mualaf dia adalah pendeta Kristen, lalu pendeta yang tamat sekolah teologi, lalu belajar di mana-mana. Pokoknya ya biasalah kalau mualaf cerita tentang masa lalu itu kan biasanya tinggi-tinggi semua. Soal benar atau tidaknya saya tidak urusan di situ, tapi dalam video dia yang sudah saya cuplikan itu dia memang mengatakan bahwa beberapa hal tidak pernah ada di dalam Bible. Nah, tadi yang sudah kita dengar itu kan dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab atau dalam Bible itu tidak pernah ada dikatakan Yesus menebus dosa manusia, menebus manusia berdosa itu ya. Nah, kalau dia mengatakan tidak pernah ada dalam Bible, apa yang dia maksudkan dengan Bible? Biasanya kalau yang dimaksudkan dengan Bible itu kan seluruh Alkitab ya. Nah, saya heran kalau memang dia mantan pendeta yang belajar dengan baik, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa tidak ada sama sekali di dalam Bible, di dalam Alkitab Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus itu memang menebus dosa manusia atau menebus manusia berdosa. Saya kira terlalu banyak ayat yang menyatakan itu ya. Saya berikan contoh saja, Korintus 1 ayat yang ke-30. Tapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita,
Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Apa yang dibantah itu adalah Kainama bilang tidak ada dalam Bible. Sekali lagi, Bible, Gospel. Pak Pendeta mungkin lewat. Pak Pendeta sehat-sehat ya. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Kainama sama Arias kasih salam betul dari lubuk hati yang paling dalam, kita hormat. Pak Pendeta sehat-sehat ya. Pak Pendeta mungkin nonton video itu potongan. Jadi di dalam video itu tahun 2013 bunga deh. Itu video tahun 2013. Pendeta di Solo itu. Pak Pendeta bilang saya bodoh dan penipu dan mematahkan argumen saya. Katanya saya Kainama ini mengatakan tidak ada dalam gospel. Ingat Pak Pendeta, itu Pak Pendeta lewat. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Ada dalam gospel. Ingat Pak Pendeta, itu Pak Pendeta lewat. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Ada dalam gospel. Ingat Pak Pendeta, itu Pak Pendeta lewat. Gak didengerin. Tidak ada dalam gospel. Yesus mengaku sebagai juru selamat menebus dosa manusia, dosanya. Emang ada? Yesus bilang, aku menebus dosamu, mati di kayu salib. Nggak ada. Oke teman-teman, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Kainama dan juga tanggapan yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru. Ya, padahal di videonya sebelumnya, Ustadz Kainama mengatakan bahwa di dalam Bible tidak ada satu ayat pun mengatakan atau memberikan penjelasan Yesus datang itu untuk menebus dosa manusia. Nah, setelah dikutip ayat Alkitab oleh Pendeta Ezra Soru, Ustadz Kainama berikan klarifikasi, dan klarifikasinya mengatakan bahwa apa yang disampaikannya itu bukan Bible, tetapi gospel. Nah, untuk berdalih, Ustadz Kainama mengatakan itu video saya sudah diedit dan sudah dipotong. Itulah sebabnya tidak seperti itu maksud saya. Maksud saya adalah di dalam gospel, ya. Gospel itu adalah Injil. Nah, kalau begitu saya akan tunjukkan juga paling tidak 1-2 ayat memperlihatkan kepada kita mengenai Kristus datang untuk menebus dosa manusia. Misalnya dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani dan bahkan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu tertulis dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Kemudian misalnya di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21, paling tidak ini memberikan penjelasan tentang penebusan, karena ini bicara soal karya keselamatan Kristus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dengan cara apa? Dia datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib, tapi tidak hanya mati, dikuburkan, tapi bangkit. Ya, kalau kekristenan percaya kepada Kristus hanya mati saja, kepercayaan kita itu menjadi sia-sia. Tetapi bersyukur karena Kristus itu tidak berhenti kepada kematian, tetapi dia bangkit dan naik ke surga. Itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi Ustadz Kainama mau bagaimana lagi? Anda ngeles ya. Seharusnya Anda harus jujur supaya Anda tidak mempermalukan diri Anda sendiri. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang bijaksana, tetap kritis ketika mendengarkan siapa saja yang berceramah, apalagi membahas kekristenan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.